Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Muhammad Abdul Warid. Ya, di video kali ini kita tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya Rika Melia dan Muhammad Opi Oktaviandi. Mohon di-subscribe channel kami agar channel kami makin berkembang ke depannya. Oke. Ya, lanjut ke videonya. Video kali ini kita akan menganalisis suatu audit sistem informasi pada perusahaan atau lembaga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bro Heru karena artikelnya saya sedang pakai atau saya copy dari artikelnya beliau. Saya sangat terima kasih telah diizinkan untuk nge-share juga ke YouTube pribadi saya. Oke, lanjut ke videonya. Kemajuan teknologi informasi yang ada sangat berpengaruh terhadap peningkatan efisiensi serta efektivitas kegiatan bisnis dalam pengembangan perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil apabila teknologi informasi bisa diselarasakan dengan kegiatan perusahaan. Agar selaras, evaluasi perlu dilakukan sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia bisnis. Dikutip dari Prasita dan Adi 2007. PT Grogol Sarana Transjaya adalah perusahaan depo kontainer di wilayah Surabaya yang bukan hanya menjual kontainer ke pelanggan tetapi juga memberikan layanan servis kepada konsumen. Dalam menjalani usaha ini, teknologi informasi digunakan dalam operasional perusahaan baik dalam penjualan, service maupun sistem HRD-nya. Teknologi informasi yang digunakan dalam perusahaan ini dibagi menjadi dua sektor utama, yaitu TI pada sektor penjualan dan sektor service. Sektor penjualan digunakan untuk mengelola penyimpanan data pelanggan, menampilkan data spesifikasi kendaraan serta menunjukkan jumlah kendaraan yang bersedia melalui sistem. Sedangkan pada sektor service, TI digunakan untuk menyimpan historis record service kendaraan yang menampilkan keluhan terakhir pelanggan. Selain itu, teknologi informasi ini juga untuk menjelaskan mengenai pegawai para karyawan di Daihatsu. Dengan demikian, teknologi informasi memudahkan kinerja perusahaan dan dapat mengikuti perkembangan bisnis. PT Grogol Sarana Transjaya sudah cukup lama menggunakan teknologi informasi ini sebagai alat bantu dalam memberikan layanan pada konsumen. Agar bisnis berjalan dengan baik, maka perusahaan ini diperlukan audit terhadap teknologi informasi untuk mengetahui apakah teknologi informasi yang telah berjalan sudah memenuhi standar kontrol umum atau belum. Secara umum, audit teknologi informasi merupakan proses pengumpulan data dari semua kegiatan informasi perusahaan yang akan dilakukan evaluasi dan pengawasan mengenai teknologi informasi perusahaan untuk mencapai target. Evaluasi diimplementasikan dalam bentuk audit teknologi informasi untuk menghindari kerugian yang tidak tepat dan mengidentifikasi risiko yang kompleks. Dalam penelitian ini, standar kontrol umum terhadap teknologi informasi yang digunakan yaitu COBIT-5. Penulisan memilih COBIT-5 sebagai framework IT yang digunakan pada kerangka kerja untuk melakukan audit karena dapat membantu mengevaluasi kinerja teknologi informasi dan mengelola risiko perusahaan dengan tepat. COBIT merupakan standar kontrol umum untuk mengendali terhadap teknologi informasi. COBIT-5 menyediakan framework dan parameter yang membantu penilaian risiko suatu perusahaan dengan menggunakan maturity models. Maturity models sebagai alat ukur dalam mengetahui kondisi proses IT yang digunakan perusahaan saat ini. Maturity models dikelompokkan dari level 0 atau non-existent, belum tersedia, hingga level 5 atau teroptimize. Level maturity models
dibuat dengan tujuan supaya pihak manajemen dapat dengan mudah memahami dan mengidentifikasi setiap proses teknologi informasi yang ada dalam suatu perusahaan. Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka penulisan memutuskan untuk melakukan penelitian pada PT Grogol Sarana Transjaya dengan judul Audit Teknologi Informasi pada PT Grogol Sarana Transjaya dengan menggunakan pendekatan COVID-5. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas atau adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana hasil analisa maturity level teknologi informasi pada PT Grogol Sarana Transjaya? 2. Rekomendasi apa yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis maturity level tersebut? C. Batasan masalahnya. Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah-masalah yang diteliti sebagai berikut. 1. Audit yang dilakukan hanyalah audit terhadap teknologi informasi di PT Grogol Sarana Transjaya. Framework IT yang digunakan dalam audit yaitu mengacu pada COVID-5. D. Teknologi audit sistem informasi. 2.1 Tujuan audit sistem informasi. Audit sistem informasi menurut Ron Weber tahun 1999 adalah: 1. Mengamankan aset. Dalam sebuah perusahaan, aset informasi seperti hardware, software, sumber daya manusia, dan file dan harus dijaga oleh suatu sistem pengadilan intern yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset. 2. Menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. 3. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. 4. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai. 5. Ekonomis. Ekonomis mencerminkan kalkulasi untuk kerugian ekonomi, cost per benefit, yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter uang. 2.2 Tahapan audit sistem informasi menurut Ron Weber tahun 1999 dalam berikut: Information System Control and Audit menjelaskan 5 tahapan audit sistem informasi, yaitu: 1. Perencanaan audit planning. The audit perencanaan merupakan tahapan pertama dalam audit. Tahapan ini dapat berisi aktivitas yang berbeda bagi auditor internal dan eksternal. 2. Pengujian kendali threshold of control. Pengujian kendali dilakukan apabila pada saat penilaian risiko kendali diperoleh hasil di bawah tingkat maksimum. Tujuan dari pengujian kendali adalah mengevaluasi dan memastikan kendali tersebut benar-benar reliable. 3. Pengujian transaksi test of transaction. Pengujian transaksi untuk mengevaluasi apakah kekeliruan atau proses yang tidak menentu dari suatu transaksi telah membawa pokok pernyataan yang salah dari informasi finansial. Ciri pembuktian pengujian transaksi meliputi terjemahan catatan jurnal untuk sumber dokumen, pengujian file harga, dan menguji keakuratan perhitungan. 4. Pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil, test of balance or overall result. Pengujian keseimbangan atau keseluruhan hasil dalam mengadakan cukup bukti atau fakta untuk membuat suatu keputusan final dari kehilangan atau pernyataan yang salah yang terjadi ketika fungsi sistem informasi gagal dalam menyelamatkan aset, penelitian, integritas data, dan sistem yang aktif dan efisien. 5. Penyelesaian audit, completion of the audits. Penyelesaian merupakan tahap terakhir dalam audit. Tahap ini berisi penyelesaian keseluruhan audit yang telah dilakukan agar dapat
hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 2.3 COBIT. COBIT 5 merupakan sebuah kerangka menyeluruh yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai audit sistem informasi. Framework COBIT 5 dengan Jurnal Informasi Vol 7 nomor 2 periode Oktober 2015, 39 tujuan untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan. COBIT 5. Prinsip COBIT 5 memungkinkan teknologi informasi melakukan tata kelola dan manajemen secara holistik untuk keseluruhan enterprise, mengelola bisnis dari ujung ke ujung, bertanggung jawab pada keseluruhan area fungsi teknologi informasi. Selain itu, dalam COBIT 5 menyediakan fasilitas dalam cakupan stakeholder internal dan eksternal. COBIT 5 bersikap global dan bermanfaat untuk semua enterprise dengan berbagai skala, baik komersial, non-profit, maupun sektor publik. COBIT 5 mempunyai 5 prinsip, antara lain prinsip pertama menemukan kebutuhan stakeholder, dan prinsip kedua mencakup ujung ke ujung enterprise, prinsip ketiga mengaplikasikan yang tunggal, mengintegrasikan framework, dan prinsip keempat mengaktifkan pendekatan holistik. Prinsip kelima memisahkan tata kelola dengan manajemen. COBIT 5 Process Reference Model. Proses pada COBIT 5 terdapat dari dua proses, yaitu proses tata kelola dan proses manajemen. Tata kelola berisi 5 proses tata kelola, yang masing-masing proses dievaluasi, diarahkan, dimonitor. Manajemen berisi 4 domain, selaras dengan area tanggung jawab untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan mengawasi dan menyediakan cakupan teknologi informasi dari ujung ke ujung. Domain ini merupakan evaluasi dari domain. COBIT 4.1 dan struktur proses berikut nama domainnya. A. Align, Plan, Organize. B. Build, Acquire, and Implement. C. Deliver, Service, and Support. D. Monitor, Evaluate, and Assess. Menurut ISAKA, COBIT 5 merupakan panduan ISAKA yang membahas tata kelola dan manajemen teknologi informasi. COBIT 5 dibuat berdasarkan best practice dan pengguna dari komunitas teknologi informasi, risiko, asuransi, dan keamanan. Ada 3 pengguna COBIT. COBIT sengaja merancang berbeda, yaitu manajemen, untuk membantu pihak manajemen menyeimbangkan risiko dengan investasi pengendalian dalam teknologi informasi yang sulit diprediksi. User untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan pengendalian disediakan pihak ketiga ataupun internal. Auditor untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan untuk memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. Proses teknologi informasi dalam domain. DSS atau Delivery Service and Support. Domain ini menitikberatkan tentang bagaimana sebuah teknologi ditransfer dengan maksimal pada sebuah organisasi dengan disertai oleh dukungan untuk implementasi dan integrasi TI yang efektif dan efisien dalam sebuah proses bisnis. Domain ini terdiri dari 6 proses. Proses teknologi informasi dalam domain DSS atau Delivery Service and Support berdasarkan COBIT 5 adalah sebagai berikut. DSS 01 Manage Operation atau mengelola operasi. DSS 02 Manage Service Request and Incident atau mengelola permintaan layanan dan insiden. DSS 03 Manage Problem atau mengelola masalah. Yang keempat, DSS 04 Manage Continuity atau mengelola kontinuitas. Yang kelima, DSS 05 Manage Security Service atau mengelola layanan keamanan. Dan yang keenam, DSS 06 Manage Business Process Control atau mengelola kontrol proses bisnis. Model proses kapabilitas COBIT 5.
Qubit 5 mempunyai produk termasuk model kapabilitas berdasarkan ISO atau IEC 15504, yaitu proses audit sistem informasi framework Qubit 5 Media Journal Informatika Vol 7 nomor 2 periode Oktober 2015 40 assessment model. Proses yang ada pada pendekatan ini adalah satu dari 7 enable, tata kelola, dan manajemen. Kapabilitas proses Qubit 5 dapat disimpulkan pada gambar di bawah ini. Terdapat 6 level kapabilitas di mana proses dapat dicapai, termasuk proses yang tidak lengkap. 1. Null incomplete proses. Proses tidak dapat diimplementasikan atau gagal untuk mencapai tujuan proses. Pada level ini terdapat sedikit atau tidak ada pencapaian sistematik untuk tujuan proses. 2. 1. Performance proses atau one attribute. Proses yang diimplementasikan mencapai tujuan proses. Yang ketiga, 2. Manage proses atau two attribute. Performansi yang digambarkan sebelumnya sekarang. Diimplementasikan dan dikelola atau direncanakan, diawasi dan disesuaikan. Dan work product. Dibangun, dikontrol, dan dikelola. 4. 3. Establish process atau two attribute. Proses yang dikelola yang digambarkan sebelumnya sekarang diimplementasikan menggunakan proses yang ditemukan yang tepat mencapai keluaran proses atau proses outcome. 5. 4. Predictable process atau two attribute. Proses yang telah digambarkan sebelumnya sekarang dioperasikan dengan mencapai tujuan keluaran proses yang masih terbatas. 6. 5. Optimizing process. 2 attribute. Proses yang telah diprediksikan yang digambarkan sebelumnya sekarang secara berkelanjutan diperbaiki agar dapat bertemu dengan kondisi sekarang dan diproyeksikan ke tujuan bisnis. Selanjutnya, penilaian kapabilitas Qubit 5 diadopsi dari ISO atau IEC 15504 yang menilai dengan tujuan ISACA 2012. 1. Kemungkinan tubuh tata kelola dan manajemen menjadi acuan kapabilitas proses. Kedua, memungkinkan pengecekan level atas satu kondisi as is dan to be enterprise agar dapat mendukung investasi, tata kelola, dan manajemen untuk membuat keputusan agar dapat melakukan perbaikan proses atau menerus. 3. Mempersiapkan analisis kesenjangan dan memperbaiki rencana informasi untuk mendukung proyek perbaikan. 4. Mempersiapkan tata kelola dan manajemen untuk mengukur dan mengawasi peringkat penilaian pada kapabilitas yang ada. Penilaian dilakukan mulai dari kapabilitas kematangan level 1 dan seterusnya. Untuk mencapai level 1 dapat dilakukan dengan cara 1. Meninjau hasil proses yang digambarkan dalam deskripsi proses rinci dengan menggunakan skala peringkat yang dimiliki oleh ISO atau IEC 15504. Untuk mengetahui derajat tujuan dicapai, skala tersebut berdasarkan peringkat N, maksudnya not achieved. Ada sedikit atau bahkan tidak ada bukti pencapaian atribut yang ditemukan dalam menilai proses. P atau partially achieved. Ada beberapa bukti pencapaian yang ditemukan, aspek pencapaian atribut tidak diterprediksi 15% atau 50% pencapaian. L. Largely achieved. Ada bukti pendekatan sistematis, pencapaian signifikan, atribut terdefinisi dalam proses penilaian. Beberapa kelemahan masih ada dalam proses penilaian. 50% sampai 85% pencapaian. F. Fully achieved. Ada bukti pendekatan lengkap dan sistematis, pencapaian penuh, atribut terdefinisi dalam proses penilaian. Tidak ada kelemahan yang signifikan dalam penilaian proses, 85% sampai 100% pencapaian. 2. Taktik proses. Dapat dinilai dengan menggunakan skala peringkat yang sama. Mengungkapkan sejauh mana praktek dasar diterapkan. 3. Untuk lebih menyempurnakan nilai, work product dapat ditambahkan untuk menentukan sejauh mana atribut penilaian tertentu telah dicapai. 3. Analisis dan pembahasan. Hasil pencapaian penilaian capability. Model capability merupakan alat ukur untuk mengetahui proses teknologi informasi yang ada di PT Grogol Sarana Transjaya. Proses pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui tata kelola teknologi informasi, dan dalam kegiatan pengukuran ini akan menghasilkan penilaian tentang kondisi sekarang dari proses DSS 01.01. Mengelola produser operasional DSS 02.03 memverifikasikan, menyetujui, dan memenuhi layanan DSS 02.07
melacak status dan memenuhi laporan. DSS 04.07 mengelola peraturan backup. DSS 0506 mengelola dokumen sensitif dan perangkat output. Dan DSS 06.03 mengelola peran dan tanggung jawab dan hak akses. Pada pengukuran capability model ini dilakukan pengambilan data melalui kuesioner sampel responden yang dilibatkan untuk pengisian kuesioner adalah pada unit teknologi informasi dan user dari unit lain yang kesehariannya mengoperasikan secara langsung teknologi informasi dan mengetahui masalah yang berkaitan dengan proses yang terpilih. Sampel dan responden ini diambil berdasarkan tabel RACI chart yang dipertahankan terhadap organisasi. Responden yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 12, karena dari 12 responden ini dapat mewakili keseluruhan dari sampel data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data sampel untuk 12 responden sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan informasi yang dibutuhkan, karena ke-12 responden tersebut sudah mencakupi relasi antara organisasi dan tabel RACI chart pada COVID-5. 4. Pengukuran maturity level. Rekapitulasi dan rata-rata tingkat kedewasaan atau maturity level dari masing-masing proses TI dapat dilihat pada label berikut. Tabel 5, rekapitulasi dan rata-rata tingkat kedewasaan maturity level dari masing-masing TI. Seperti yang ada di gambar tersebut. Agar dapat diketahui kontribusi masing-masing proses TI dalam penentuan maturity level ini, maka digambarkan dalam spider chart berikut. Spider chart maturity level dari masing-masing proses TI. Berdasarkan perhitungan tingkat kematangan di atas, dapat dilihat bahwa perusahaan berada pada kisaran 3 hal ini. Berarti bahwa sistem informasi di PT Grogol Sarana Transjaya masih belum mencapai tingkatan best practice. Hasil tingkatan kematangan yang 3 berarti proses telah berkembang pada tahap di mana prosedur sejenis diikuti oleh orang berbeda yang melakukan tugas yang sama. Tidak ada pelatihan dan komunikasi formal dari prosedur standar dan tanggung jawab diserahkan kepada individu. Terdapat suatu kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan dari individu, oleh karena itu kesalahan sering terjadi. Proses tersebut telah didokumentasikan melalui pelatihan bagi personel TI. Tapi pelatihan tersebut belum bersifat baku dan penyimpangan akan sulit terdeteksi. Kesimpulan, berdasarkan pada temuan audit di atas dan berkaitan dengan aspek pengelolaan sumber daya informasi yang terlibat, dapat ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan aspek-aspek yang terkait dengan sumber daya. 1. Sumber daya manusia pada PT Grogol Sarana Transjaya. Kesadaran personel mengenai keamanan sistem telah berbentuk implementasi dalam dinamakan teknologi yang berkembang dengan cepat membutuhkan penambahan keterampilan pada area keamanan sistem. Training perlu diintensifikan untuk mengoptimalkan staf yang terlibat dalam manajemen sistem keamanan pada PT Grogol Sarana Transjaya. 2. Aplikasi diterapkan pada PT Grogol Sarana Transjaya telah diselenggarakan dengan perencanaan yang baik. Dilakukan integrasi dengan penataan sistem yang bagus, namun kebutuhan jangka pendek diperlukan berupa pendefinisian aturan yang jelas dalam bentuk SOP pada semua area yang melibatkan aplikasi. 3. Teknologi telah diimplementasikan namun belum sesuai dengan standar yang diterapkan COBIT, sehingga area ini dapat menjadikan pertimbangan kebutuhan pemanfaatan enkripsi, kriptografi, dan biometrik yang skala waktunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggota PT Grogol Sarana Transjaya. Disimpulkan seperti ini, mengingat area keamanan pada PT Grogol Sarana Transjaya yang relatif aman dan tidak pernah mendapatkan serangan dari luar. 4. Fasilitas yang dimiliki PT Grogol Sarana Transjaya telah memenuhi kebutuhan pengembangan sistem keamanan dengan lebih baik. 5. Mekanisme atas penanganan data yang dilakukan dengan baik. Kelemahan muncul pada sisi autorisasi dan validitas user yang mengirimkan data, karena berdasarkan arana atau kelola IT berbasis framework COBIT. Mekanisme tersebut harus melalui digital signature yang belum diterapkan pada PT Grogol Sarana Transjaya.